Shalom, pria-pria tangguh, Gereja Isa Al-Masih, Condokusumo Semarang. Apa kabar? Luar biasa. Pastinya kita semua saat ini berada dalam penyertaan, berada dalam pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah situasi pandemik yang saat ini pun masih berlangsung. Saya juga menyapa bagi saudara-saudara dimanapun saudara boleh berada saat ini, di mana saudara bisa mengakses channel YouTube ini, channel Yok Mengajar. Dalam kesempatan malam hari ini, dalam ibadah PPK Samuel Gia Condokusumo hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020. Sungguh saya sangat bersyukur kita dipertemukan kembali melalui acara ini, ibadah ini, karena sudah lama sekali kita tidak berjumpa dalam rangkaian ibadah PPK di gereja kita. Tetapi biarlah pada kesempatan malam hari ini tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi rindu kita untuk kita boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Allah. Sebelum kita akan mulai ibadah, mari kita akan berdoa. Kita akan satukan hati kita, minta pertolongan Roh Kudus untuk pimpin dalam rangkaian ibadah pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah PPK pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang sebentar akan kami pelajari bersama akan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Ampuni kami Bapa atas segala kelemahan dan kekurangan kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau mungkin ada sesuatu yang belum bisa kami lakukan oleh karena kami belum mengerti akan maksud dan rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Malam hari ini kami mau belajar tentang apa yang akan Tuhan singkapkan bagi setiap kami Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan yang kecil ini menjadi saluran berkat-Mu yang luar biasa bagi setiap kami semua yang malam hari ini boleh mendengarkan dan menyaksikan ibadah PPK pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati malam hari ini, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita sudah memasuki bulan Oktober, di mana kita pun sudah melewati hari demi hari dengan luar biasa bersama Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang berlangsung sampai dengan saat ini. Sebagaimana bulan-bulan yang lalu, di gereja kita sudah ditetapkan tema-tema. Adapun tema untuk bulan Oktober adalah gereja. Dan subtema untuk minggu pertama adalah mempelai Kristus. Dasar renungan kita pada malam hari ini, kita akan baca bersama terambil dari kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita akan bersama buka di dalam Wahyu pasal 19 ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Amin. Ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca
menerangkan bahwa kita, jemaat, gereja adalah mempelai wanita Kristus. Dan Kristuslah yang sebagai mempelai laki-laki. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa status kita sebagai gereja Tuhan ini adalah sebagai mempelai wanitanya Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh menantikan pesta perkawinan anak domba Allah dan mempersiapkan diri kita sebagai mempelai wanitanya Kristus? Lalu bagaimana respon kita sebagai mempelai wanita Kristus jika kita benar-benar mengasihi Kristus sebagai sang mempelai laki-laki? Saudara dikasih Tuhan, yang pertama, kita harus menjaga kekudusan, menjaga kesucian hidup. Sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-2b. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-2b dikatakan, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kita adalah mempelai wanitanya Kristus. Kerinduan kita sebagai gereja Tuhan adalah menjadi mempelai Kristus pada saat perjamuan perkawinan anak domba Allah. Paulus memandang jemaat lokal sebagai seorang perempuan yang telah bertunangan dan akan menjadi mempelai wanita Kristus. Ini berarti bahwa kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah lahir baru, sudah menjadi umat tebusan Allah, saat ini status kita adalah tunangan Kristus, dan nantinya akan menjadi mempelai wanitanya Kristus pada saat perkawinan anak domba Allah. Di masa pertunangan inilah jemaat Tuhan, kita semua haruslah mempersiapkan diri untuk hari yang mulia tersebut. Baik pria maupun wanita, semua jemaat Tuhan hendaklah mengerti apakah itu sebagai mempelai wanita Kristus. Mempelai pria biasanya menghendaki mempelai wanitanya adalah seorang yang perawan suci, tak bercacat celah. Mempelai wanita pun menghendaki dirinya bisa memberikan yang terbaik kepada sang mempelai pria pada hari pernikahannya nanti. Bagaimana kita bisa menjadi mempelai wanita Kristus yang tak bercacat celah, yang kudus, yang suci? Itu harus kita upayakan. Kita harus berusaha menjadikan hidup kita benar di hadapan Tuhan, memperbaiki diri kita agar kita boleh menjadi semakin dibenarkan, semakin disempurnakan. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan mempelai laki-laki ketika mendapati mempelai wanitanya ternyata tidak suci. Tentunya ia akan kecewa, ia cemburu.
atau bahkan mungkin ia akan marah. Apakah kita akan berbuat demikian? Tentunya tidak. Kepada Sang Mempelai laki-laki yang Sang Kristus sendiri bagi kita, justru kita akan menjadikan hidup kita semakin berkenan, semakin benar, semakin kudus di hadapan Tuhan. Agar kelak di hari pernikahan anak domba nanti, Tuhan mendapati kita, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, didapati dalam keadaan yang tidak bercacat celah, dalam keadaan yang kudus dan suci. Memang mempertahankan kesucian di dalam masa-masa pertunangan ini adalah tidak mudah. Godaan-godaan dunia yang menawarkan kenikmatan sesaat, tawaran materi yang berlimpah yang menyilaukan mata, kadang membuat iman orang-orang percaya runtuh. Kita harus mengejar dan mengerjakan kekudusan itu untuk setiap kita pribadi lepas pribadi. Setiap gereja Tuhan secara pribadi harus menjaga kesucian hidupnya untuk bertemu dan mempersiapkan diri berjumpa dengan Sang Mempelai laki-laki yang adalah Sang Kristus itu sendiri. Dalam masa-masa penantian ini, menjelang kedatangan Tuhan, kita harus membentengi diri kita dengan perisai iman dan pedang roh, yaitu firman Tuhan, supaya kita dimampukan bertahan di tengah-tengah berbagai goncangan dan godaan dunia, berbagai intimidasi dunia. Hanya dengan firman Tuhan, kita akan dibuat semakin dekat dengan Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Sebagaimana digambarkan oleh Rasul Yohanes yang menggambarkan sang mempelai wanita yang memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu melambangkan perbuatan-perbuatan kebenaran. Artinya tidak sekedar cantik saja secara fisik atau jasmania, tetapi hidup kita harus benar, hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat ke-14, di sana dikatakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Tuhan. Kemudian respon yang kedua adalah, tetaplah kita setia sampai Kristus menjemput kita. Kembali Rasul Paulus mengingatkan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Hawa saja dapat diperdaya oleh ular, oleh kelicikan ular, dan manusia pertama itu jatuh dalam dosa. Apalagi kita. Oleh sebab itu, betapa khawatirnya Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang senantiasa mengingatkan. Rasul Paulus takut kalau pikiran mereka disesatkan oleh kesetiaan yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Saudara kasih Tuhan, sungguh-sungguh kita harus berhati-hati agar kita tidak diperdaya oleh iblis dengan segala sesuatu yang dia pasang jeratnya untuk kita melalui kelemahan kita. Seperti singa yang meraung-raung, menunggu kita lengah. Mungkin bukan pada saat kita kuat dalam iman, tetapi justru kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan. Saat itulah iblis mulai masuk, mulai menyusup, mulai menggoda, mulai mengintimidasi kita, agar kita tidak setia kepada Kristus.
memang sangat berbahaya bagi seseorang yang sedang menjalani pertunangan, apalagi dipisahkan oleh jarak. Masing-masing pribadi harus bisa membawa dirinya untuk tetap setia, untuk tetap jujur kepada pasangan masing-masing, kepada tunangannya masing-masing, karena mereka dipisahkan oleh jarak. Sama seperti kita saat ini, mungkin kita tidak bisa berhadapan langsung dengan Sang Kristus karena kita dipisahkan oleh jarak. Dosa yang telah memisahkan kita, dosa yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi yakin dan percayalah, ketika kita bisa menjaga kekudusan, ketika kita bisa setia sampai pada akhirnya, ketika kita bisa menjadi mempelai wanitanya Kristus, kelak pada waktunya nanti, Kristus akan datang menjemput kita, dan kita akan menikmati perjamuan nikah anak domba Allah. Jika kita kudus, jika kita hidup benar, dan jika kita setia sampai pada akhirnya. Memang kesetiaan itu tidak hanya kita buktikan ketika kita berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Justru ketika kita dalam kondisi yang tidak baik, disitulah kesetiaan kita diuji. Terlebih ketika Tuhan izinkan permasalahan ada menghampiri kita, ketika Tuhan izinkan sakit penyakit ada menghampiri kita, ketika Tuhan izinkan masalah keuangan, pekerjaan yang sedang mengalami badai seperti saat ini datang menghampiri kita, disitulah kesetiaan kita diuji. Saudara yang kasih Tuhan, setiap kita memiliki tanggung jawab pribadi masing-masing kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga kekudusan dan tetap setia kepada Kristus apapun kondisinya. Syukur kepada Tuhan jikalau kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk kita boleh memperbaiki diri, untuk kita boleh membuat hidup kita semakin benar, semakin kudus di hadapan Tuhan, agar kita menjadi mempelai wanitanya Kristus yang akan disambut oleh sang mempelai pria pada saatnya nanti. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus saja, hanya oleh karena penyertaan Roh Kudus saja yang akan membuat kita mampu untuk kita terus berada, untuk kita mau terus menjadikan hidup kita semakin benar. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita secara pribadi. Kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan biarkan Roh Kudus tidak bekerja, tetapi senantiasa libatkan Roh Kudus dalam keseharian kita. Apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, apapun pilihan kita, terus minta penyertaan Roh Kudus yang akan menopang kita, menolong kita, meneguhkan kita agar kita tidak goyah. Berbahagialah kita yang malam hari ini mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa mengucapkan syukur atas renungan firman Tuhan yang kita sudah pelajari bersama. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami pelajari bersama malam hari ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menolong kami, menuntun kami, meneguhkan kami, agar kami terus bisa memperbaiki hidup kami, agar kami bisa terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami boleh menjaga kekudusan dan kesucian hidup kami Tuhan. Kami bisa setia sampai pada akhirnya. Kami boleh menjadi mempelai-mempelai wanitanya Kristus. Gereja Tuhan adalah mempelai Kristus. Kami sadar Tuhan,
Kelak pada waktunya nanti, Engkau akan menjemput kami. Kami boleh menikmati perjamuan nikah anak domba Allah. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menebus dosa kami. Engkau sudah memilih kami. Engkau sudah bahkan mengikat kami dalam pertunangan kudus. Kelak nanti kami boleh menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki kesehatian dalam roh, untuk kami boleh menangkap visi Tuhan, maksud Tuhan untuk kami boleh kerjakan Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah sertai bangsa kami hingga pada saat ini Tuhan. Di tengah-tengah kondisi pandemik yang masih berlangsung ini Tuhan, kami boleh menyaksikan pertolongan dan campur tangan Tuhan boleh terjadi untuk bangsa kami. Kami boleh menyaksikan campur tangan dan pertolongan Tuhan boleh terjadi atas hidup kami. Boleh terjadi atas keluarga kami. Boleh terjadi atas gereja kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang sudah menyertai di awal, pastinya Engkau pun akan menyertai kami sampai pada akhirnya. Roh Kudus, biarlah Engkau telah menjaga hati kami, agar kami mau tetap setia dan menjaga kudusan hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami naikkan doa, kami naikkan ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.